Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul usulan minimasi kerugian Warkop Juang 22 dengan pemodelan sistem. Berikut adalah anggota dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri Muhammad Yasir Nasution dan Erlangga Setio, kemudian ada Muhammad Furqon Iswandi. Sini ada ringkasan permasalahan. Warung kopi adalah tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat berbagai latar belakang, sosial, budaya, untuk berkumpul diskusi, ngobrol, santai, dialog warga, opini masyarakat, berbagai macam latar belakang. Minum bersama untuk mendapatkan suatu informasi bermanfaat yang didapatkan. Prabowo 2013. Tidak dipungkiri, persaingan bisnis berbahan dasar kopi ini sangat diminati. Investasi pada industri kopi yang menarik, pelaku usaha dan dinilai sebagai peluang bisnis yang baik, yaitu dengan mendirikan usaha kafe dan warung kopi berkonsep tren masa kini. Berikut adalah problem situation dan gambaran dalam sistem. Di proses itu ada proses produksi, proses inventory, dan proses pemasaran. Di struktur itu, gambaran dalam sistemnya itu ada pemilik warung kopi Juang 22, CEO warung kopi, dan pegawai atau pekerja. Di konflik, ada kerugian yang terjadi di luar kemampuan pegawai. Lalu ada lahan parkir sempit bagi para pelanggan. Aksi dan reaksinya, gambaran dalam sistem adalah menekan biaya produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Goals and aim, memenuhi demand pelanggan, maksimasi keuntungan, minimasi kerugian. Worldview, salah satu warung kopi di sekitar Telkom University. People-nya itu mahasiswa sekitaran Telkom University. Research, ada SDM warung kopi Juang 22. Selanjutnya di sini ada rich picture. Di komponennya ada warung juang, customer, pegawai atau pekerja, pemilik warkop, dan supplier. Dan kategori dari warkop juang itu ada struktur, customer itu relationship, pegawai juga relationship, pemilik warkop relationship, supplier adalah struktur. Dan di bawah ini berikut adalah gambar dari Rix diagram. Selanjutnya ada hierarki sistem. Untuk narrow sistem, Warkop Juang 22 karena sebagai warkop itu sendiri memiliki kepentingan untuk memajukan usaha itu sendiri. Khususnya CEO yang dituntut untuk optimasi dengan penggunaan bahan baku, biaya produksi, supaya dapat menekan pengeluaran kos perusahaan, termasuk kos kehilangan dan kerugian penjualan. Lalu untuk wider sistemnya, owner sebagai pemilik keputusan utama. Dan irrelevant environment-nya, warung kopi karena tidak memiliki pengaruh apa-apa untuk pengambilan keputusan perusahaan, namun memiliki kekuatan pada permintaan customer yang berfokus pada konsumsi kopi dengan nuansa santai. Lalu selanjutnya ada analisis stakeholder. Untuk problem owner-nya yaitu pemilik Warkop Juang 22 menjadi problem owner karena punya 3 syarat berikut: tidak puas dengan kondisi saat ini, dan lalu mampu menilai kapan goal tercapai. Yang ketiga, punya kontrol pada beberapa problem situation. Lalu untuk problem customer-nya konsumen, problem user-nya pegawai, problem analisnya yaitu kelompok 5, kelompok kami. Selanjutnya ada 6 elemen masalah. Yang pertama, pengambil keputusan yaitu pemilik Warkop Juang 22. Lalu tujuan pengambil keputusan atau objektif yaitu minimasi kerugian yang terjadi. Lalu ada kriteria keputusan atau decision kriteria, keuntungan yang tidak berkurang akibat adanya kerugian yang terjadi. Lalu untuk ukuran performansinya, demand terpenuhi, pengunjung bertambah, dan peningkatan keuntungan. Lalu untuk input kendali alternatif jalur aksi, yaitu menentukan jumlah produksi optimal dan menentukan biaya produksi optimal. Dan konteksnya Warkop Juang 22. Selanjutnya ada influence diagram. Yang pertama, control input atau decision rule. Simbolnya rectangle. Komponen dalam sistemnya biaya produksi. Lalu ada
uncontrollable input data, simbolnya cloud, komponen dalam sistemnya, yang pertama jumlah makanan atau minuman yang diproduksi, yang kedua jumlah pekerja, yang ketiga harga material. Lalu untuk sistem variabel ya, simbolnya circle, komponen dalam sistemnya ada ongkos bahan baku, harga jual, total biaya produksi, dan biaya akibat kerugian. Lalu untuk outputnya, simbol oval, komponen dalam sistemnya keuntungan penjualan. Berikut adalah gambar influence diagramnya. Lalu selanjutnya ada model matematis. Di sini model matematisnya ada beberapa simbol. Dengan simbol pertama ada P dengan keterangan profit dengan satuan rupiah per bulan, lalu ada simbol PD dengan keterangan pendapatan dengan satuan rupiah per bulan, begitu pula dengan simbol PG dengan keterangan pengeluaran satuan rupiah per bulan, simbol K dengan keterangan kerugian satuannya rupiah per bulan, lalu selanjutnya ada harga jual, ada HJ dengan keterangan harga jual dengan satuan rupiah, lalu ada JPT dengan keterangannya itu jumlah produk terjual dengan satuan pieces, lalu ada HM itu harga material dengan satuan rupiah per bulan, lalu ada BPR itu biaya produksi dengan satuan rupiah per bulan, lalu yang terakhir ada BPG itu biaya pegawai dengan satuan rupiah per bulan. Nah, lalu model matematisnya itu yang pertama ada P itu sama dengan PD dikurang PG tambah K. Lalu selanjutnya ada model matematis kedua yaitu ada PD sama dengan HJ dikali JPT, dan yang terakhir ada PG sama dengan HM tambah BPR tambah DPG. Lalu solusi yang kami dapatkan itu menurut kelompok kami berdasarkan problem situation yang kami buat terdapat beberapa konflik yang dapat ditemukan, yaitu kerugian dan lahan parkir. Dua masalah tersebut dapat merugikan warung kopi Juang 22 karena dapat memangkas pendapatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, kami mengusulkan beberapa hal yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada pada problem situation. Nah, solusi pertama itu yang kami dapat usulkan itu merupakan solusi permasalahan kerugian yang terjadi di warung kopi Juang 22. Nah, kerugian ini yang terjadi disebabkan karena adanya pencurian makanan berupa kerupuk. Hal ini terjadi ketika pegawai tidak terlalu memperhatikan kondisi sekitar sehingga pencurian dapat terjadi. Berikut layout fasilitas warung kopi Juang 22. Nah, dapat dilihat bahwa kerupuk itu berada pada tepat di arah pintu masuk dan kasir berada di sebelah kanannya. Nah, selain pencurian tadi, kerugian juga dapat diakibatkan karena pelanggan tidak membayar langsung saat mengambil kerupuk tadi dengan alasan akan bayar dari pembayaran. Maka dari itu, solusi yang dapat kami usulkan itu berupa menjadikan kerupuk itu salah satu menu yang ada di warung kopi Juang 22 ini. Dengan dijadikannya sebagai menu, pelanggan yang ingin makan kerupuk itu diharuskan bayar di awal sebelum mendapatkan kerupuk. Selain itu, pencurian pun dapat diminimalisir karena penempatan kerupuk tidak akan di luar karena sudah termasuk di menu, yang nantinya akan ditempatkan di dalam dan dengan menu-menu makanan atau minuman yang lainnya yang ada di warung kopi Juang 22. Lalu usulan selanjutnya itu merupakan usulan untuk konflik kedua, yaitu lahan parkir. Lahan parkir yang tersedia di sekitar warung kopi Juang 22 ini dapat dikatakan sempit, sehingga seringkali terjadi penumpukan kendaraan yang berlebih di lahan parkir tersebut. Nah, penumpukan kendaraan tersebut terkadang dapat mengakibatkan macet karena warung kopi Juang terletak di sebuah gang. Akibatnya, arus lalu lintas di gang akan sedikit terhambat ketika lahan parkir kendaraan pelanggan warung kopi Juang 22 ini melebihi kapasitasnya. Berikut lahan parkir warung kopi Juang 22 itu gambar di sebelah kiri. Nah, selanjutnya, karena di sebelah kanan itu merupakan parkir lahan sementara. Jadi oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah solusi sementara untuk menyelesaikan
permasalahan lahan parkir yang sempit itu dengan mengusulkan lahan parkir sementara. Nah, lahan parkir sementara ini akan dipakai ketika lahan parkir warung kopi Juang 22 ini sudah penuh. Kemudian ketika lahan parkir warung kopi Juang 22 ini sudah penuh, lahan parkir sementara akan dipakai nantinya. Nah, lahan parkir ini berada di sekitar gerobak dengan spanduk jarum super tadi yang ada di gambar sebelah kanan. Nah, kami mengusulkan tempat tersebut karena kabarnya tempat lahan tersebut selalu tutup dan tidak beroperasi. Sehingga menurut kami lahan tersebut dapat dipakai sementara sampai lahan parkir warung kopi Juang 22 ini dapat diisi kembali dengan kendaraan. Baik, itu saja dari kelompok 5. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.